Tetapi kalau calon seorang pemimpin ini pengajian sudah nggak mau, yang kita coblos itu karena ngasih amplopnya saja, ini musibah besar. Musibah besar. Maka carilah seorang pemimpin yang benar-benar dia beribadah kepada Allah. Pertama dia takut kepada Allah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin adh-dhahirina amma ba'du. Kepada sahabatku semua dimanapun saja Anda berada, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kepada Allah, karena pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih diberi anugerah sehat, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan umur kita selalu berkah dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat beserta salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang berkah, ada beberapa orang dan mungkin semua orang mendambakan yang namanya berkah. Berkah umur misalnya, umur kita selalu sehat, dipergunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan orang banyak, ini namanya berkah. Berkah rizki kita yang kita dapat tidak menyusahkan, bahkan menyenangkan. Contoh, kita beli kendaraannya bisa kita pakai, menyenangkan, bisa mendatangkan rizki, ini namanya berkah dan tidak rewel. Tetapi kalau kendaraan tersebut kita beli rewel, nggak mendatangkan rizki, bahkan bangkrut, ini namanya nggak berkah. Terus syaratnya berkah itu adalah lau amana ahlul qura wa taqau la fatahna barakatu alaikum minas sama'i wal ard. Ketika ahli qaryah itu semua bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membuka kepadamu berkah-berkah dari langit dan bumi. Kita akan diberi keberkahan, rizki berkah, umur berkah, ilmu berkah, semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita melanggar kepada ketentuan Allah, bahkan kita telah berani menjauhi ilmunya para ulama, ulama yang seharusnya kita ambil nasihatnya, kita ambil petunjuknya, kita ambil ilmunya, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, kita jauhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna anil ulama wal fuqaha fayubtaliyahumullahu bisalasin baliyatin. Akan datang suatu zaman terjadi pada umatku, kata Rasulullah, mereka lari dari ulama, maka akan tertimpa 3 musibah. Musibah itu adalah yang pertama, yarfa'allahu barakatum min kasbihim, akan diangkat berkahnya dari semua yang kita usahakan. Kita bekerja, rizkinya nggak berkah. Kalau nggak berkah, gampang habis. Walaupun rizkinya tadinya banyak, saudaranya sakit,
Untuk beli kendaraan, kendaraannya gampang rusak. Untuk beli tempat usaha bisa kejual lagi karena tidak berkah tadi. Ada apa kesalahan kita? Kita harus introspeksi. Apa yang salah di rezeki kita, di umur kita, di hidup kita? Mengapa harta saya bisa habis? Karena ada kesalahan tadi. Kita tidak memakai ilmunya para ulama. Kita menjauhi beliau karena nasihatnya tidak kita dengarkan. Kita tidak pernah kumpul dengan para ulama. Tidak pernah kita meminta nasihat bagaimana cara cari rezeki yang baik. Itu kita jauhi, maka akan diangkat berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang nomor 2 adalah yusallitallahu sultanan dzaliman. Kita salah memilih pemimpin, maka diberi pemimpin yang zalim. Mengapa kita diberi pemimpin yang zalim? Karena kita jauh dari ulama. Kalau kita dekat dengan ulama, maka akan diarahkan, akan ditunjukkan itu loh ciri-ciri calon pemimpin. Dia suka dengan pengajian, dia suka dekat dengan ulama, dia suka dekat dengan masyarakat. Insya Allah dia walaupun nyimpang sedikit-sedikit pasti masih bisa diluruskan, bisa dinasehati, karena dia senang dengan ngaji, senang dengan ilmunya ulama, senang kumpul dengan orang banyak kegiatan agama yang dia ikuti. Nah, itu ciri-ciri calon seorang pemimpin. Tetapi kalau calon seorang pemimpin ini pengajian sudah nggak mau, yang kita coblos itu karena ngasih amplopnya saja, ini musibah besar. Musibah besar. Maka carilah seorang pemimpin yang benar-benar dia beribadah kepada Allah. Pertama dia takut kepada Allah dulu. Maka setelah takut kepada Allah, dia gemar ngaji, senang dengan ulama, gaulnya adalah orang-orang yang berilmu, baru kita pilih sebagai pemimpin kita. Wajar namanya manusia itu ada salah dan dosa, wajar manusia. Kalau benar terus malaikat, tetapi kalau salah terus iblis namanya. Untuk selanjutnya, musibah yang ketiga, ini adalah yahrujuna minad dunya bighairi iman. Kita meninggal tanpa membawa iman. Ini musibah yang ketiga ketika kita meninggalkan ilmunya para ulama. Maka ayo kita bersama-sama, kita minta nasihat kepada para ulama, kita dekati ulama, kita ikuti pengajiannya, kita jalankan pengajiannya. Mudah-mudahan kita, umur kita, rezeki kita, dunia kita, akhirat kita, insya Allah berkah semuanya. Ini saya nukil dari kitab Nashaikhul Ngibad. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya sendiri dan buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.